Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sumijah, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 21 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas CGP, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Saya sering melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Hal ini mengakibatkan pembelajaran terlihat monoton dan guru cenderung mendominasi di kelas. Kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Saya masih berpikir bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah tercapainya materi dan KKM. Padahal sejatinya pembelajaran itu tidak hanya mengutamakan aspek kognitif anak saja, tetapi juga membentuk budi pekerti anak. Ketiga, murid pasif dan motivasi belajar rendah. Hal ini sering sekali saya rasakan di kelas pada saat saya melakukan penjelasan dengan metode ceramah. Murid cenderung diam, duduk, dan hanya mendengarkan penjelasan dari saya. Keempat, suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid-murid yang memahami materi adalah fokus utama guru. Saya masih berpikir bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk mengkondisikan suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid-murid yang memahami materi. Kelima, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya menyadari betul bahwa saya masih kurang dalam memahami karakteristik anak, sehingga saya sering melakukan pembelajaran dengan metode yang sama kepada seluruh anak. Padahal, setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut adalah kegiatan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu perubahan pemikiran dan perubahan perilaku. Pada perubahan pemikiran, guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar melalui buku, video, ataupun lingkungan sekitarnya. Pembelajaran harus berpusat pada murid, sehingga murid cenderung aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, menghargai perbedaan karakteristik murid, sehingga murid bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan perubahan perilaku, pertama, membuat pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar murid meningkat, memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan nilai, minat, bakat, dan kreativitasnya. Ketiga, menuntun dalam pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Hal ini bisa dilakukan secara kontinu atau setiap hari
melalui pembiasaan-pembiasaan baik di kelas serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, pembelajaran yang sesuai kodrat murid dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga murid merasa nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Keempat, pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Keenam, menerapkan konsep merdeka belajar dan berdiferensiasi. Guru memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa sesuai dengan kodratnya, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Ketujuh, menerapkan pembelajaran yang menuntun dan bukan menuntut, sehingga murid bisa berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di kelas dan di sekolah, diantaranya pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menghamba pada murid dengan menghargai kodrat anak. Tujuan pendidikan adalah membentuk budi pekerti murid sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dan terakhir, guru senantiasa menuntun atau menjadi pamong dengan menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.